bumi bocor mengeluarkan air tirta amerta ini bisa kemudian untuk dipercaya oleh masyarakat bisa membuat awet muda. Yang mirip dengan stupa Borobudur ini tidak terlepas dari sejarah kehidupan Siddhartha Gautama atau Sakyamuni atau masuk dan berkembang serta bagaimana kemudian memberlakukannya ya di masa era kerajaan Singosari para penganut Kasogatan ini. Guys, jangan lupa like, subscribe dan komen ya kan. Ya pemirsa, coba kita menikmati sumber mata air keramat yang keluar dari perut kura-kura raksasa yang bertapa sampai membatu. Konon katanya sumber mata air yang menggudul keluar dari perut bumi. Bumi bocor mengeluarkan air tirta amerta ini bisa kemudian untuk dipercaya oleh masyarakat bisa membuat awet muda. Luar biasa sekali pemirsa. Jadi kita hormati ya lokasi ini. Ong wilahing sekering jagat bawana langgeng sekering kacang sekering mayang ong ibu bumi bobo angkoso kakang kawa diareri papat kibat limo pancer sedulu truwa sedulu nom ki among nyai among ki danyang nyai danyang yang ada di lokasi pundan ini putunipun sowan mbah. Oke, kita diizinkan Kang. Jadi sumber mata air ini dikenal dengan sumber kahuripan yang dipercaya bisa menghidupkan orang mati ya. Itu cerita folklore atau legenda yang ada di tengah-tengah masyarakat. Dan siapa sangka di lokasi ini merupakan bagian kompleks dari lokasi Candi Sumber Awan, sebuah stupa Buddha yang sangat indah dan sangat megah seperti stupa Buddha yang ada di Candi Borobudur. Gerimis rintik-rintik tidak menyurutkan semangat kita gitu ya, di bawah pohon cempaka gondok yang lagi muncul gitu ya, belum mekar. Coba kita cari yang mekar pemirsa. Nah, sudah tidak ada lagi yang mekar dan masih bungkul-bungkul atau kuncup-kuncup ini ya. Di belakang kita inilah ada sebuah situs yang sangat-sangat bersejarah yang bernama Candi Sumber Awan. Ternyata candi ini tahun 1359 pernah dikunjungi rombongan bangsawan Majapahit pada masa itu ya, tahun 1359 Masehi, termasuk Mahapati Gajah Mada dan Empu Prapanca juga ikut serta mengunjungi candi ini. Dalam catatannya yaitu Kitab Negara Kertagama, Empu Prapanca mencatat bahwasanya lokasi ini dahulunya pada masa kerajaan Majapahit dan Singosari dikenal dengan Taman Kasurangganan. Jadi berasal dari kata surah dan angga, suranggah menjadi kasurangganan gitu ya. Ini adalah sebuah lokasi dengan kata-kata yang sangat indah ya, atau semacam penuh dengan ungkapan akan sesuatu yang sangat mulia. Dan di belakang kita adalah stupa Buddha yang sebesar atau mirip dengan stupa Buddha induk yang ada di puncak dari Candi Borobudur. Stupa sendiri ceritanya yaitu Sang Buddha adalah dalam kehidupan Sang Buddha itu ya. Awalnya adalah seorang pangeran kerajaan yang bernama Pangeran Siddhartha Gautama. Berada di kota Pataliputra atau Patna, itu kemudian suatu ketika tidak sengaja Pangeran Siddhartha yang sejak kecil hidup bermewah-mewahan di sebuah istana. Orang tuanya menjaganya agar tidak pernah keluar istana. Tapi suatu ketika jendela terbuka. Tidak sengaja Pangeran Siddhartha menengok dari atas jendela. Di bawah di kota banyak orang papa, miskin, pengemis, orang cacat, orang tua, ya orang duafa, peminta-minta dan lain sebagainya. Sehingga kemudian Pangeran Siddhartha menelan ludah, kemudian pergi dari istananya, bertapa di bawah pohon bodhi mencari pencerahan. Akhirnya pada suatu malam Pangeran Siddhartha mendapatkan pencerahan menjadi Sang Buddha atau kemudian yang dikenal dengan Sakyamuni, orang suci dari kota Sakya. Akhirnya Sang Buddha memulai kemudian mendakwakan dan membina murid-muridnya di kota Madras dan Benares, dua kota suci umat Buddha. Dari India inilah kemudian pada abad kedua sebelum Masehi muncul kerajaan yang mengadopsi agama Buddha sebagai agama negara di bawah kekuasaan Chandragupta Maurya. Raja ini pernah berperang dengan
pernah berperang dengan Alexander the Great, yaitu Raja Yunani, sampai kemudian menaklukkan Persia, sampai mendobrak gerbang India. Serta itu kemudian kuda-kuda Yunani ini sangat ketakutan dengan gajah-gajah India, sehingga terjadi seri di atas puncak Himalaya. Inilah kemudian batas terakhir kekaisaran Alexander atau Helenistik, sehingga Chandragupta pun harus menikah dengan seorang wanita Yunani bernama Helena. Akhirnya Chandragupta kemudian memiliki putra Bimbisara, dan dari Bimbisara inilah muncul raja besar bernama Asoka Wardhana. Sehingga sejak abad kedua ini agama Buddha berkembang dengan pesat di India, menyeruak dari anak benua India ini keluar menuju Afghanistan, menuju Tibet, Nepal, Asia Tenggara, sampai Tiongkok, Korea, dan Jepang. Sehingga kemudian agama Buddha merupakan salah satu agama besar pada waktu itu. Di Indonesia sendiri atau di Nusantara pada waktu itu sendiri, di awal abad Masehi ada langgam arca Gandhara ya, yang diduga arca ini adalah masa-masa Helenistik, masa-masa Chandragupta, masa-masa Asoka. Abad pertama Masehi ini ditemukan di Jember dan di Sulawesi. Ini menjadi pertanda bahwasanya agama Buddha masuk ke Nusantara kemudian diikuti oleh agama Hindu. Namun sebenarnya prasasti-prasasti tertua di Nusantara malah agama Hindu ya, seperti di Kutai Kartanegara prasasti Yupa, maupun kemudian di Tarumanegara abad kelima. Jadi ini sesuatu yang sangat luar biasa dalam kajian ya masuk dan bergamanya agama Hindu dan Buddha di Nusantara. Setelah itu Sang Buddha ya ini coba Sang Buddha tadi setelah kemudian berdakwah di kota Madras dan Benares, kemudian hendak mangkat di usia tuanya, berpesan kepada para muridnya, ketika aku mangkat tolong dibakar atau dikremasi ya. Setelah itu relikku buatkan monumen. Kemudian sang murid bertanya, monumen seperti apa yang harus dibuat? Maka Sang Buddha meletakkan jubahnya dalam bentuk lipatan segi empat di bawah, menengkurapkan mangkoknya, kemudian meletakkan tongkatnya di atasnya. Tongkat, mangkok, dan jubah Sang Buddha inilah yang menjadi simbol maupun miniatur pembuatan stupa Buddha. Stupa Sumber Awan yang mirip dengan stupa Borobudur ini tidak terlepas dari sejarah kehidupan Siddhartha Gautama atau Sakyamuni, atau masuk dan berkembang, serta bagaimana kemudian memberlakukannya ya di masa era kerajaan Singosari para penganut Kasogatan ini. Jadi para pejabat tinggi agama Hindu sebagai agama terbesar di bawah naungan pejabat tinggi Dharmadaksa Kasaiwan, agama terbesar yaitu agama Buddha di bawah naungan Dharmadaksa Kasogatan. Setelah itu berbagai agama Karsian, animisme, dinamisme, kapitayan, kabuyutan semuanya juga dinaungi dan dibedakan di bawah naungan Menteri Herhaji. Jadi baik Menteri Herhaji, Dharmadaksa Kasaiwan, Dharmadaksa Kasogatan ini menjadi semacam kemajuan organisasi keagamaan pada masa kerajaan Singosari maupun pada masa kerajaan Majapahit. Jadi stupa Buddha yang sangat megah, satu-satunya yang ada di Jawa Timur, yang mirip dengan stupa Candi Borobudur ini semoga terus memberikan pola-pola nilai-nilai kesejarahannya, serta inspirasi dan motivasi bahwasanya di masa lalu leluhur kita bisa, leluhur kita mampu berjaya, mampu mengatur masyarakat yang demikian luasnya seluruh Nusantara, terutama kata-kata yang sangat indah dari Prabu Kertanegara, yaitu Cakra Pamandala Dwipantara, Cakra Pamandala, Cakrawala, Mandala, Dwipantara, yaitu kesatuan Nusantara dalam satu mandala. Semoga bermanfaat. Rahayu, rahayu, rahayu.